bisa ngasih data lebih jelasnya tentang itu. Tapi kalau kita bisa ngecek di web sebenarnya bisa nggak sih? Bisa kalau misalkan itu emang umumnya ada di direktori putusan. Nah itu tapi disamarkan. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Mungkin nggak tahu di pamannya, nggak tahu di mana. Kalau ke RT, mungkin ada surat nikah, surat apa namanya, NA, dibikin surat NA. Harus itu mah. Nggak tahu kalau di pamannya, nggak tahu kalau di rumahnya nggak tahu. Cuma nggak ada laporan lah. Selama Bapak jadi RT ya, nggak ada numpang nikah jadi mah. Ya, yang kita dapatkan di sini adalah ada keanehan yang cukup nyata. Karena kenapa? Di situ tertulisnya membuat akte cerai. Padahal akte cerai itu bukan sifatnya permohonan atau penetapan yang bersifat volunteer, tapi dia melalui proses yang namanya kalau perempuan itu namanya cerai gugat. Kalau laki-laki untuk mendapatkan akte cerai dia harus permohonan cerai talak. Nah, yang ada di sini kemungkinan besar dia akan mencoba meminta untuk kejelasan status anaknya, sehingga dia mengambil langkah yaitu membuat akte cerai. Tapi ini sebetulnya agak keliru. Yang harus diambil adalah dia harus mendaftarkan dulu pernikahannya, yaitu dengan isbat nikah kalau dia pernah menikah siri. Yang kedua, setelah dia mendapatkan penetapan nikahnya atau pencatatan nikahnya, boleh dia melakukan gugatan cerai. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam untuk mendapatkan akte cerai yang sah sesuai dengan pasal Undang-Undang Peradilan Agama pasal 66 sampai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Ya, sebagai warga Bandung, ya saya sangat kaget ya dengan berita hal ini. Di luar dugaan ya, di media sosial begitu kelihatan alim ya, ternyata seperti ini. Saya nikah tuh tanggal lebih ke tahun deh. Februari. Kenapa lo kalau tanggal takut dihitung mundur? Iya. Tapi aman kok. Bulan Februari. Februari tahun 2024. Enggak sih, 2022. bulan 2022 Februari menikah. Akhir anak tanggal Maret. Sebenarnya ini memang sudah di setting dari awal. Jadi Hidup gue settingan ya. lebih ke direncanakan. Hidup tuh rencanaan ya. Gitu. Sebenarnya sudah direncanakan dari awal karena memang kita pengen menikmati kebahagiaan kita dulu secara intim gitu. Saya pengen merasakan privasi karena memang yang saya lakukan adalah selama saya berkarir di stand up, saya menghibur orang lain, dan kalau misalkan ranah privasi saya diberikan ke publik, ya itu pasti takutnya kalau misalkan kita ada hal dan berantem dan sebagainya kayak nggak bisa diungkapkan dengan baik, karena pikirnya kayak antar netizen akan kecewa nih kalau misalkan kita. Itu kan nikahnya Februari 2022. Ya, pacaran udah dari lama sebenarnya. Ya, lulus dari JKT kan 2018. Ya. Jadi udah aman kan, fresh graduate. Kenapa sekarang akhirnya lu memutuskan untuk go public? Karena saya sudah memutuskan bahwa saya sudah sangat-sangat siap untuk menjadi seorang bapak, dan saya sudah membuktikan bahwa aku punya anak. Tidak ada yang disembunyikan sama sekali. Betul. Cuma menunda saja pengumuman karena mungkin ada privasi sama itu tahun ini. Betul. Menikmati tanpa media. Setuju. Tanpa apa. Dan Tapi itu sekarang nikmat loh. Nikmat banget. Oke. Tapi dia nih nutupinnya hebat, Iya, sampai detik tahun loh. jatuhnya anak udah berapa lama ini keluar melihat dunia? Jadi aku posting tuh tanggal 18 Maret, anakku lahir tanggal 1 Maret. Lo nikah diem. Iya. Pas ada baby langsung lo beritakan, itu gimana? Kenapa? Konsep lo lagi? Gimana settingan lo gimana lagi tuh? Enggak, gini.
kan kalau ketika udah nikah kan itu diem-diemnya memang karena saya pas waktu lagi ngitung-ngitung siapa aja yang pengen diundang. Banyak banget. Iya, kayak pengen kayak teman-teman yang lain gitu. Gede-gede lah. Duit kagak ada waktu itu. Lanjut nggak ada. Ini kesepakatan lu berdua bareng istri. Cintanya luar biasa ya. Parah. Lu pakai Kagak ada, tapi setia. Betul, duit nggak ada, tampang nggak ada. Aku dan mama, bapak melanjutkan karena nggak memungkinkan ke Hajar Aswad. Jadi kami bergeser menuju ke pintu Ka'bah sambil berdoa di Multazam. Kemudian alhamdulillah aku sempat megang pintu Ka'bah, sempat berdoa di sana yang benar-benar kayak mencurahkan semua apa yang aku rasa, semua yang udah aku alamin gitu di Indonesia. Kayak curhat gitu sama Sang Pencipta, sama Sang Maha gitu kayak. Ya kalau aku tidak terpanggil untuk jadi tamu Allah, aku tidak akan mungkin berdoa bisa sedekat itu. Kemudian aku dari pintu Ka'bah, aku menuju ke ada tempat di situ, ada rukun Yamani, ada tempat Hijr Ismail, dimana kalau orang sholat di sana, berdoa di sana, maka akan mustajab. Dan kalau orang sholat sunnah atau sholat apapun di situ, kita sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah banget. Jadi banyak ilmu yang saya dapat dari teman-teman mutawif. Teman-teman mutawif adalah teman-teman yang mendamping kami, memberikan ilmu, mendamping dari semua kebutuhan ibadah di sana. Mereka yang menjelaskan semua dan mengantarkan kami untuk bisa benar-benar menggapai semua yang menjadi sunnah Rasul, apa yang bisa mustajab doa di mana saja. Cuman ya ada keajaiban di Baitullah. Jadi ketika malam ketiga sebelum kami besoknya akan ke Madinah, malam kedua aku kan belum dapat Hajar Aswad karena melihat masih belum memungkinkan. Dengan jutaan jamaah, kami takut malah jadi memaksakan. Di malam ketiganya aku tetap berusaha untuk pengen ke sana, pengen ke Hajar Aswad dan sholat di Hijr Ismail. Dan di hari ketiga pun saya berniat untuk membadalkan almarhumah nenek. Badal itu badal umrah, kita mengumrahkan orang yang sudah wafat gitu. Pada saat itu aku sudah berniat di jam 4 sore akan badal. Tiba-tiba saya sama suami sama ada pegawai saya, kita badal untuk orang-orang terkasih kami yang sudah tidak ada. Tiba-tiba kaki saya sakit. Dan dalam hati saya semalam sudah berniat bahwa hari itu saya pengen ke Hajar Aswad dan sholat di Hijr Ismail. Saya bimbang pada saat itu, saya benar bimbang. Ya Allah, saya ingin membadalkan nenek saya. Saya udah niat, ya Allah, membadalkan itu berarti kita benar-benar kayak umroh lagi dari awal, tapi atas nama orang lain, betul. Tapi ternyata Allah belum berkehendak. Akhirnya aku tidak ikut badal, teman-teman. Akhirnya aku mewakilkan badalnya kepada mutawif dengan memberikan imbalan sesuai keridoan, keikhlasan beliau. Akhirnya saya melanjutkan dengan niat saya. Niat saya di awal, saya pengen ke Hajar Aswad, kekeh. Kepada mutawif yang satunya saya minta, katanya Kak Janet sakit, iya, tapi saya pengen ke Hajar Aswad. Aku bilang tolong bisa bantu nggak? Terus pas lihat dari atas, dari hotel, Kak Janet kayaknya nggak mungkin, katanya ini benar-benar lagi full banget. Dan saya pun ngeliat logika manusia gitu, nggak mungkin saya bisa nembus itu, segitu banyaknya orang, nggak mungkin gitu. Tapi nggak tahu kenapa setelah habis maghrib saya membulatkan niat, saya yuk bismillah saya pengen ke Hajar Aswad.
dalam hati seperti itu. Walaupun sedih nggak bisa badal, tapi saya benar-benar membulatkannya. Pada saat habis sholat maghrib, perjalanan mau ke Masjidil Haram, saya bersama mama saya, bersama ibu mertua saya, karena suami dan satu asisten saya sedang badal. Saya harus bisa melindungi kedua ibu saya, mama mertua dan ibu saya, ketika kami akan berjuang ke Hajar Aswad gitu. Karena saya udah tahu mereka mungkin orang tua kan nggak paham gitu. Jadi saya harus bisa di depan, walaupun saya juga nggak tahu kekuatan saya nggak mungkin gitu. Tapi ya udah saya niat, yuk Bismillah mama yuk Bismillah, aku bilang gitu. Kami coba untuk menembus 3 bagian. Kami coba menembus di bagian kanan, tidak berhasil. Kami coba menembus dari depan, tidak berhasil. Lalu ada kesempatan dari bagian kiri yang dekat pintu Ka'bah. Tiba-tiba Muthaif saya bilang, teh, ini tidak memungkinkan. Gimana mau dilanjut? Karena orang tua berdua udah pada kedesak gitu, udah pada kehimpit sama yang lain. Udah saya sampai nanya, mama mana aman mah? Neng mama kayaknya udah nggak kuat. Wah pak tolong amanin dulu mamanya. Mama mertua kebetulan ada di belakang saya. Masih kuat, masih. Mama Nina sama Pak JJ nggak apa-apa, di belakang aja nggak apa-apa ya, kalau belum saatnya, aku bilang gitu. Jadi aku melindungi mama, ada mama mertuaku. Bismillah, aku ke depan, walaupun Muthaifnya bilang nggak mungkin, mas, Bismillah doain aku ya. Terus aku coba untuk nembus ke depan. Mama mertua saya agak di belakang dikit karena dia sama Muthaifnya. Saya bener-bener nggak tahu kekuatan apa, makanya ini bener-bener kalau nggak ada kekuatan Allah, kehendak Allah, saya nggak akan bisa ke depan. Bener-bener la haula wala quwata illa billah. Saya terus mengucap itu. Kemudian pas sudah di depan pintu Ka'bah, saya mengucap, innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kemudian ada laki-laki yang saya tidak kenal. Dia melambaikan tangannya sama saya di sebelah sini agak jauh. Dia bilang, pegang tembok ini. Ada tembok sejajaran menuju ke Hajar Aswad, dan di atasnya tuh ada penjaganya. Jadi saya benar-benar kayak ngerangkak gitu, lumayan jauh gitu menuju Hajar Aswad. Dan laki-laki itu yang bilang, pegang yang kuat. Saya udah sebenarnya pegangan saya udah nggak kuat. Saya terus baca-baca sampai akhirnya saya nyampe di depan Hajar Aswad. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.